orang ngomong kolaborasi itu kata-kata yang overuse gitu kan. Ya memang terlalu banyak dipakai tapi tidak diterapkan. Kalau Mrs. Neil kan kayak ibu-ibu gitu, hah? Oh. Nah begitu jadi Jackie langsung jadi bapak-bapak yang kayak gini. Halo Sobat Times, kembali lagi dengan Time Podcast bersama saya Nanda Kris dan di sebelah saya udah ada tamu yang spesial lagi. Halo Mbak Hafsah Barok. Halo Mas Nando. Panggilannya apa ini Mbak? Heps, bisa dipanggil Heps aja. Jadi Mbak Heps ini adalah ketua dari ini SCN ya Mbak? Betul. Nah kalau bisa dijelaskan buat Sobat-Sobat Times ini SCN itu seperti apa sih Mbak? SCN itu kalau kepanjangannya dari SCN itu Surabaya Creative Network. Jadi sebenarnya itu adalah jejaring. Jadi menjejaring suatu komunitas dari seluruh ekosistem industri kreatif. Baik di situ juga ada teman-teman akademisi, teman-teman pengusaha kreatif, teman-teman media seperti itu. Di mana kami memiliki tujuan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif di kota Surabaya. Oh gitu. Betul. Terus kegiatannya rutinnya apakah ada apa gimana Mbak? Sebenarnya kalau ada kegiatan rutin sebenarnya karena ini tuh kita tuh kayak simpul gitu. Jadi kayak kita tuh kayak kita menamakan diri kita itu penjahit. Jadi memang suatu ekosistem kreatif kalau mungkin teman-teman belum tahu, kami itu kalau ada yang namanya Pentahelix yaitu untuk membangun aircraft itu kita harus bekerja sama dan bergerak bareng-bareng tuh berlima nih. Yaitu dari akademisi, bisnis, community, government atau pemerintah dan media seperti Times ini. Nah ini adalah sektor-sektor atau tokoh-tokoh yang harus bekerja sama untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Oh gitu. Begitu. Nah ini Mbak, masalah industri kreatif di Surabaya sendiri menurut Mbak Heps, ini keadaan industri kreatif sekarang kayak gimana di Surabaya? Kalau keadaan sekarang itu sebenarnya kalau memang untuk ngomongin pelaku, komunitas dan kebutuhan dari akademisnya kampus-kampus itu sebenarnya sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup sebenarnya. Tetapi memang sebagian besar dari teman-teman itu masih bergerak sendiri-sendiri. Jadi masih punya ada yang mau arah ke sana. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya ekosistemnya pemerintah mau mengajak kolaborasi atau bagaimana kita menjadi support sistem utama dari pemerintah itu juga nggak ada. Sehingga kami memutuskan, yuk bikin Surabaya Creative Network yuk. Kita kumpul di sini, kita bangun ekosistem bareng-bareng. Akademisi menjalankan tugasnya sebagai akademisi, bisnis menjalankan tugasnya sebagai bisnis. Teman-teman komunitas juga, baik teman-teman media juga melakukan hal yang sama. Nah, di situ nanti kita akan menjadi super system tuh dengan pemerintah. Jadi SCN ini adalah bukan under Pemkot ya, tetapi ini adalah kita sebagai mitra, sebagai temannya untuk bangun ekosistem. Jadi ini buat teman-teman yang bergerak di bidang industri kreatif, jadi bisa dibantu kayak mencari informasi bagaimana? Betul, nanti ada kok di Instagramnya @Surabaya Creative Network, bisa DM, bisa apapun. Sebenarnya kami tuh kita menamakan diri kita itu penjahit. Kenapa penjahit? Karena begini. Contohnya ada teman-teman itu yang memiliki kebutuhan SCN, aku butuh ini nih, aku butuh kolaborator nih untuk karyaku gitu kan. Insya Allah di SCN kami bisa menyambungkan. Terus kami juga ada beberapa kalau teman-teman pelaku seperti itu. Tetapi pada dasarnya kami ini membantu pemerintah untuk membangun ekosistem gimana. Jadi tahun 2019 sebelum pandemi banget nih, kita ini melakukan serangkaian FGD secara mandiri. FGD itu apa? Forum Group Discussion. Untuk menemukan berbagai macam masalah dari kota Surabaya. Kami membuat FGD akademisi dengan para dosen-dosen. Kami membuat FGD komunitas, membuat FGD dengan tema bisnis dengan para pebisnis dan para pemodal. Kemudian kami menemukan nih masalahnya apa aja nih. Kami menemukan masalah A, B, C, D, E. Terus kami mencoba mentransformasinya menjadi solusinya menjadi seperti ini. Kemudian baru kita tanyakan ke teman-teman apakah ini sudah sesuai. Nah nanti akan bisa dipakai pemerintah untuk menjadi panduan. Jadi sebenarnya kami itu bukan yang pemerintah kita bantuin dong, enggak. Pemerintah kita bisa bantu apa? Seperti itu. Gitu ya. Terus ini masalah buat industri kreatif di Surabaya itu banyak kendala apa enggak?
Cukup banyak. Ya karena tidak tahu arahnya ya Mas. Jadi kita nggak tahu. Kadang itu suka kita kadang kalau teman-teman itu kadang mikir Bandung lo bisa begini, Jogja tuh bisa begini, Jakarta bisa begini. Nah, Pak sebenarnya kita itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Setiap kota tuh memiliki karakter. Sehingga kita berarti memiliki tugas yang berbeda-beda. Kalau di Surabaya sendiri, Surabaya ini adalah pusat dari industrinya. Kenapa? Karena kita dari zaman dahulu memang kita itu takdirnya itu menjadi kota dagang. Kota dagang. Berarti kalau di area industri kreatif kita bukan kreator seperti Bandung memang. Kita tidak bisa jadi kota desain seperti Bandung. Kita tidak bisa menjadi kota craft seperti Pekalongan. Kita tidak bisa menjadi kota musik seperti Ambon atau kota seni pertunjukan seperti Solo. Tapi kita memiliki DNA tersendiri, yaitu kota industri. Jadi memang kalau emang ngomongin bisnis, kita ngomongin industri, iya di Surabaya lah tempatnya. Maka kami dengan teman-teman, kami SCN ini gak berdiri sendirian Mas. Jadi kami itu juga komunitas yang juga berkomunitas. Kami tergabung dalam Indonesia Creative Cities Network. Jadi kayak SCN begini, sudah ada 260 kota se-Indonesia. Wah. Malang ada, Sidoarjo punya, Lamongan punya, Gresik punya, Bandung punya, Rembang bahkan juga punya, se-Indonesia kami punya. Nah itu adalah para kolaborator kami dalam membangun ekosistem Mas. Jadi semacam apa istilahnya kayak komunitas dalam komunitas gitu ya, induknya gitu. Betul. Terus ini menurut Mbak Heb, pemerintah sekarang sebagai apa Mbak di ini SCN ini? Kalau ekosistem pemerintah kreatif itu memiliki tugas yang sangat penting, yaitu tentang kebijakan. Jadi memang pemerintah harus aware bahwa kreativitas ini mampu menjadi solusi semua masalah kota. Contohnya, coba kita ngomongin deh, kita ngomongin tentang sampah, masalah sampah, tempat yang kemudian dijadikan sampah, tempat pembuangan sampahnya orang ngawur segala macam, terus kemudian kita rubah tempat itu jadi lebih bagus, terus kita mural yang bagus, kemudian menjadilah suatu taman, orang jadi segen kan mau buang sampah di situ, ditaruh tempat sampah yang menyenangkan di dekat-dekat rumah atau bagaimana. Itu memakai ilmu apa? Arsitektur Mas. Arsitektur termasuk dari 17 ekosistem kreatif. Nah, betul. Terus kita ngomongin contoh penjualan turun nih, jualan beras jadi susah nih. Iya betul. Iya kan? Pandemi pusing nih. Apa yang menjadikan solusi saat ini? Semuanya berjualannya lewat online. Online adalah e-commerce adalah aplikasi termasuk di 17 tadi sistem industri kreatif. Sektor industri kreatif. Iya. Seperti itu. Nah, terus untuk saat ini seberapa besar potensinya Mbak industri kreatif di Surabaya? Sangat besar sekali. Di mana sebenarnya Surabaya itu memiliki infrastruktur yang paling lengkap untuk distribusi dan konsumsi. Mungkin kami memang agak kurang di area produksi. Kami nggak punya sumber daya alam yang cukup. Tapi kami untuk distribusi, kita memiliki infrastruktur untuk ekspor impor itu sudah lebih dari cukup, dan itu mampu untuk menjembatani, memenuhi kebutuhan seperti itu. Jadi emang bisnis hub dan industri hubnya untuk industri kreatif ya paling cocok adalah di Surabaya. Seperti itu. Mbak, nggak pengen ngopi Mbak? Wih mantap nih. Ini kalau kita ngobrol santai sebenarnya kalau nggak ngopi nggak afdol ini. Bener. Sini, Harus ngopi. Kopi. Harus ngopi nih. Biar nggak tegang, tadi keadaannya kayak masih tegang-tegang gitu. Nah, boleh lah, ayo kita kopi. Pengembangan kopi ini juga udah masuk ke area industri kreatif. Jadi sebenarnya masuknya lebih ke branding. Jadi teman-teman, jadi bagaimana kan kita itu adalah penghasil Arabica terbaik ya di dunia. Kemudian ketika Arabicanya Indonesia ini bagus, tapi kok susah masuk keluar. Nah, dan bagaimana? Sebenarnya ini ada masalah apa? Masalah di branding. Branding masuk juga di sini. Jadi ketika branding itu adalah masuk di
subsektor industri kreatif. Jadi memang benar adalah industri kreatif itu adalah masalah solusi untuk segala masalah kota. Mantap. Ini Mbak, kita ngobrolin masalah karya Mbak. Kita belum ngobrol sama masalah karya sama sekali tadi. Karya yang udah bikin sama Mbak Hep ini apa aja Mbak? Saya itu berangkat dari teater Mas. Saya ikut teater itu ketika saya SMA. Kemudian saya menjadi pelatih teater sampai hari ini. Terus kemudian saya juga masih berkarya bareng Teater Alif Surabaya. Saya menyutradarain, saya menulis naskah di situ. Kami masih terakhir 2017 kami masih pentas tunggal. Mungkin pentas tunggal terakhir yang dilakukan teater di Surabaya ya. Terus kemudian habis itu belum pernah ada lagi. Saya dengan teman-teman Home Pimpa Animation juga ada karya yang namanya Gob and Friends. Itu animasi. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Kemarin sempat ngepoin ini lah Gob and Friends, jadi animasi itu Mbak. Iya. Sebagai dabernya ya. Saya daber, terus kemudian juga di videonya jadi untuk IP developmentnya. Nanti kita juga sendil-sendil kita ngomong IP itu apa sih gitu kan. Ini kalau di Gob and Friends jadi apanya Mbak? Jadi siapa? Waduh. Ini kan kalau dilihat kayaknya nggak ada ini nih percakapannya ya nggak? Ya, kenapa kok di Gob and Friends itu kok nggak ada ngobrolnya? Karena memang targetnya Gob and Friends itu adalah untuk global. Ya. Jadi memang bukan hanya dijual untuk bukan untuk hanya konsumsi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Loh, sudah go internasional? Alhamdulillah sudah lebih dari 20 negara Mas. Oh, mantap banget. Sudah tayang di 20 negara. Jadi memang karena itu targetnya, jadi alhamdulillah pas lah kan begitu. Ya saya di sana juga jadi dubber sih. Di Gob and Friends itu ada 91 episode. Wow. Ini pasti teman-teman pasti penasaran ini yang jadi harus nonton. Pengisi suaranya. Boleh Mbak sedikit gitu. Oke, saya mengisi dua tokoh di situ. Jadi siapa? Yang satunya Mrs. Neil, yang sudah pasti tahu ya, jenis suaranya sama, ya. Yang satunya siapa? Saya jadi Jackie Mas. Wah, Jackie. Yang buaya, jadi cowok. Jadi dua suara yang beda gitu? Yang satu, justru kalau untuk range suara saya lebih baik beda sekalian. Karena jadi nggak ketuker. Oh iya, biar nggak mirip-mirip gitu ya? Iya, kalau Mrs. Neil kan kayak ibu-ibu gitu. Hah? Nah, begitu jadi Jackie langsung jadi bapak-bapak yang kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Bisa kayak gitu ternyata. keren. Jadi memang kalau aku sih mending range suaranya beda sekalian. Jadi ngeset diafragma ini enak gitu. Nah, IP sendiri kalau Gob ini kan memang Gob and Friends ini kan ada IP ya. IP itu kayak tokoh. Kalau kita ngomong Mickey Mouse itu kan kartunnya ada. Iya. Komiknya ada. Tapi merchandise-nya juga ada. Kita ada jaket, ada sendal. Ya kan? Iya. Dan itu semua yang resmi, semua yang pakai itu mereka harus membayar ke Disney. Itulah yang namanya monetizing IP. Seharusnya kita ini Surabaya juga memiliki banyak sekali IP. Contoh Curoboyo yang dimiliki Caikin. Caikin itu. Betul. Ya. Atau lagu anak Indonesia yang buatannya siapa? Ada orang Surabaya juga. Ada mereka punya karakter juga. Balita buatnya. Balita sebutannya bisa dicari. Itu bagus banget. Nah itu mereka IP. Ini tinggal bagaimana kita bareng-bareng nih. Sebenarnya peran dari pemerintah adalah kebijakan. Memberikan ruang, memberikan perda, memberikan kami komite ekonomi kreatif di kota Surabaya. Untuk kemudian bersama-sama, jadi bukan kami nih yang minta, tapi yuk Pak, Bu, yuk kerja bareng untuk kemudian kita meningkatkan ekonomi kreatif di kota Surabaya. Jadi bisa lebih kejual nanti kita brandingnya yang Betul. tadi IP-nya. Ada macam-macam karena sebenarnya nggak hanya itu aja, film juga akan masuk. Film kan termasuk subsektor kreatif, musik juga akan masuk. Jadi sebenarnya contoh si Lampu Kau itu sudah sangat menceritakan tentang kota Surabaya ke khalayak luar. Contoh apalagi, nah sebenarnya kalau efek film kayak itu loh, film Tilik yang pernah viral itu. Nah itu kan sebenarnya menceritakan bagaimana di Jogja, di Sleman, Bantul kayak begitu kehidupannya.
akhirnya orang paham, oh seperti ini ya, begitu. Nah kita mampu sebenarnya. Nah tinggal gerak bareng-bareng dan kemudian pemerintah mensupportnya dengan kebijakan. Kita sebagai pelaku juga jangan manja-manja, segala-gala minta disupport. Modal minta disupport, produk minta dijualin, minta disuruh beli. Nah itu namanya kita jadi anak manja. Iya. Gitu. Terus ini Mbak, masalah yang tadi apa, milenial, kita kan penonton dari Sobat Times kebanyakan teman-teman milenial kan. Terus apa yang bisa dilakukan sebagai kaum milenial buat mensupport gerakannya ini? Kebanyakan tuh milenial itu kan masih jalan sendiri-sendiri. Bukan menyalahkan ya. Anak-anak sekarang tuh pintar-pintar Mas. Mereka tuh bisa riset mandiri. Mereka itu bisa menjual barang atau mempromokan barang dagangannya itu sendiri dengan menggunakan media Instagram, TikTok dan segala macamnya. Mereka tuh bisa berkreasi sendiri. Musik aja mereka bisa bikin musik di dalam kamar. Muncullah musik EDM. Nah benar banget. Betul kan? Sekarang memang lagu EDM ya. Nah, tapi ada yang kurang, yaitu mereka seharusnya tetap berjejaring. Iya sih. Mereka tetap membangun kolaborasi dengan teman-temannya yang seprofesi atau teman-temannya lintas profesi. Karena ketika kita berjejaring, maka sebenarnya peluangnya akan semakin besar. Semakin besar ya, ketemu. Maka karyanya juga mungkin akan menjadi semakin matang seperti itu. Ya kan memang lebih banyak sekarang merasa bisa melakukan sendiri. Betul. Akhirnya ya itu tadi kita semakin malah kita saingan. Jadi saingan. Coba deh kalau kita kolaborasi ya, orang ngomong kolaborasi itu kata-kata yang overuse gitu kan. Ya memang terlalu banyak dipakai tapi tidak diterapkan. Iya benar banget ya. benar juga. Ya kayak YouTuber itu ya Mbak ya kan banyak betul. banget. Kalau collab antar akun naik tuh viewernya. Kan berbagi ini sharing. Market share contoh seperti ini. Saya punya temen dia itu memiliki produk clothing yaitu tas. Dia punya tas, terus kemudian ketika dia mau foto produk, dia pakai model kan. Dia ngajak temennya yang jualan baju, temennya yang jualan sepatu. Nyawa model satu, pakai baju yang sama. Iya. Habis itu diposting mereka saling tag. Nah benar. Itu adalah salah satu kolaborasi yang paling simpel aja. Akhirnya apa? Itu kan adalah market sharing. Mereka nge-share market masing-masing. Nah harusnya kayak gitu loh kita tuh. Bukannya malah kita saingan, sebenarnya eranya udah berbeda sekarang. Udah berbeda. Kayak dulu. Karena memang kalau dulu itu mungkin jadi monopoli itu baik ya. Tetapi ketika kita menjadi penjebatan untuk kolaborasi, justru itulah penentu dari ekosistem. Ya. Mungkin ini Mbak, buat yang terakhir bisa kasih pesan buat teman-teman yang bergelut di bidang industri kreatif. Apa? Mungkin bukan pesan sih, tetapi sebuah ajakan kolaborasi. Wah, ajakan kolaborasi. Jadi yuk kita berkolaborasi, yuk kita berjejaring. Buat yang ada di Surabaya, ya ayo bersama dengan teman-teman Surabaya Creative Network. Yang ada di Malang bisa sama teman-teman Malang Creative Fusion. Di Sidoarjo ada Sidoarjo Kreatif. Dimanapun tempatnya, carilah komunitas. Kita berkolaborasi, buatlah karya untuk kota masing-masing. Kalau kita bergerak bersama-sama di masing-masing kota, insya Allah ekonomi kreatif Indonesia akan naik. Seperti itu. Nah itu ingat kata Mbak Heb, kita jangan sendiri-sendiri, ojo dewe-dewe ya. Iya betul. Kita saling bekerja sama. Jadi biar Indonesia juga bisa keangkat bareng-bareng gitu. Siap. Oke. Betul banget. Terima kasih. Jadi podcast kali ini sekian. Terima kasih Mbak Heb buat kesempatannya dan sampai jumpa di next podcast di Times Podcast. Terima kasih.